Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Ning Widya, yang kali ini bakal bahas tentang badan usaha tidak berbadan hukum. Pertama yang aku bahas adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini memiliki dua skala, yaitu skala kecil dan skala besar. Nah, jika berskala besar dapat dicontohkan seperti BUMS, seperti itu ya, BUMS, BUMD itu berskala besar. Nah, jika berskala kecil dapat dicontohkan seperti pedagang kaki lima, lalu UKM, lalu toko kelontong, itu berskala kecil. Nah, modalnya dari mana ya usaha perseorangan ini? Usaha perseorangan modalnya tergantung pada instansi atau perusahaan lain. Lalu usaha perseorangan juga ada yang berizin, ada pula yang tidak berizin. Nah, jika berizin tentu mereka sudah mempunyai izin operasional dari Departemen Teknis. Namun jika tidak berizin maka mereka tidak memiliki surat. Sebagai contoh, yang berizin itu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Rata-rata mereka memiliki izin karena apa? Perdagangan itu jelas sampai ke jangkauannya itu luas ya. Nah, yang tidak berizin ini kan mereka tidak memiliki surat. Jadi contohnya bisa kita contohkan seperti usaha perseorangan yang berskala kecil, yaitu toko kelontong tadi, UKM, lalu pedagang kaki lima. Mereka kebanyakan tidak memiliki izin, bahkan emang tidak memiliki. Nah, ada syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin mendirikan usaha perseorangan. Yang pertama yaitu fotokopi akta notaris pendiri perusahaan. Nah, fotokopi akte notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi KTP pendiri. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, fotokopi PBB terakhir. Yang kelima, fotokopi penanggung jawab perusahaan, fotokopi KTP-nya ya. Lalu yang keenam yaitu fotokopi izin teknis. Ini jika ada, jika tidak maka ya gak apa-apa, gak usah. Nah, lanjut pada yang kedua, ada badan usaha tidak berbadan hukum, persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau MACAP ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu didirikan minimal 2 orang. Yang kedua, setiap sekutu bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Jadi sekutunya itu bebas. Lalu yang ketiga, besarnya jumlah modal dapat ditentukan sendiri. Nah, pendirian MACAP ini atau persekutuan perdata itu tercantum pada pasal 16-18 KUH Perdata yang berbunyi, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. Lalu persekutuan perdata ini dapat bubar ketika terlampaunya waktu yang terdapat pada perjanjian. Lalu ketika terjadi kepailitan atau salah satu sekutu meninggal, itu bisa dibubarkan. Lalu adanya putusan dari hakim itu bisa menyebabkan persekutuan perdata ini bubar. Yang selanjutnya ada terdapat kerendahan dari seorang atau beberapa sekutu dalam MACAP. Nah, itu bisa bubar juga. Jadi MACAP itu juga bisa bubar. Lalu yang selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah ini ada syaratnya ya, ada syarat mendirikan musyarakah. Yaitu yang pertama, mitra harus kompeten. Yang kedua, modalnya harus bernilai sama. Semuanya sama, modalnya sama, besarannya sama. Lalu yang ketiga,
kontraknya dicatat dalam tulisan, jadi hitam di atas putih, ada perjanjian resminya ya. Nah, rukun dari musyarakah, yaitu yang pertama ada ijab kabul, yang kedua dua pihak berakad, yang ketiga objek akad, dan yang keempat nisbah bagi hasil. Sekian dari video aku kali ini. Itu tadi sekilas review aku tentang badan usaha tidak berbadan hukum yang aku bahas, usaha perseorangan, persekutuan perdata, dan musyarakah. See you di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.